Permisi, Mbak mau pesan apa? Iya, terus? Tunggu sebentar ya, Mbak ya. Oh, udah pada masak semua kan? Oke, makasih, Mbak. Oh iya, ya, pesan apa, Mbak? Apa? Terus ya? Oh, ya, oke. Mbak, silakan Mbak. Mas, silakan Mas. Mas, maaf ya. Mbak, minuman saya mana, Mbak? Dari tadi belum datang juga sih. Iya kok lama banget sih Mbak. Ya sebentar ya Mas ya, maaf ya Mas ya. Mas Jim, kamu tuh bawain minuman aja lama banget sih. Kan kasihan tuh pelanggan. Mbak, saya itu udah buru-buru, Mbak. Lagian, emang rumah makan Mbak aja yang lagi rame. Dan saya juga kerja sendirian. Ih, ngejawab aja bisanya. Jim, denger ya. Seserem-seremnya marahnya bos, lebih serem lagi marahnya pelanggan, ngerti? Nah, kesini mah kalau marah nggak serem. Kalau Mbak Vera marah tuh, makin cantik. Oh Jim, kamu layanin bentar ya. Mbak mau kemana, Mbak? Udah, layanin aja bentar. Iya. Terus yang bikin makanan? Ini Mbak. Mas Arjuna. Ini makanan kesukaan Mas Arjuna. Sayur asem sama ikan mas goreng. Spesial banget buat Mas Arjuna. Makasih ya Mbak Vera. Gimana Mas, enak nggak? Enak kok Mbak. Sayur asemnya Mbak Vera selalu paling segar. Ngomong-ngomong, gimana kerjaannya Mas Arjuna? Ya, gitu-gitu aja Mbak. Tadi ada tukang yang jatuh gitu ke seleo. Jadi untuk sementara saya gantiin kerjaan dia. Ya ampun, kasihan banget. Pasti Mas Arjuna capek ya. Aku pijitin ya Mas ya. Gak apa-apa kok, saya udah biasa. Makasih Mbak Vera. Silakan. Oh Jim, minuman buat Pak Arjuna mana? Oh, sabar, Mbak. Tangan saya cuma 2. Jawab lagi. Kerja nggak becus. Jadi apa sih kamu? Mbak Vera yang tenang, sabar. Gak enak, banyak pelanggan. Iya Mas Arjuna. Oh, oke lah. Jim. Ya, Oh, Mbak. Jim. Nih lihat Jim. Kalau kamu tuh kerjanya lebih gesit lagi, pasti duit yang kita dapetin tuh lebih banyak daripada ini. Mbak, apaan sih Mbak kerja gesit-gesit? Emang saya pemain bola, Mbak. Tapi tenang, Mbak. Mulai besok, buat Mbak saya bakal kerja lebih gesit lagi. Promise. Benar. Iya. Apa sih yang enggak buat Mbak? Janji doang, Mbak. Enteng. Gimik banget sih. Oh iya Jim, bentar lagi kan bulan puasa nih. Kita bikin apa ya? Gini aja, Mbak. Gimana kalau kita gratisin orang yang buka puasa, Mbak? Maksud saya, kolaknya kita gratisin. Kolak gratis? Oh Jim. Kamu tahu kan, sekarang itu apa-apa mahal. Kalau kita gratisin kolak rugi dong. Gimana sih kamu? Ya siapa tahu aja, Mbak, pahala orang yang puasa jatuh ke kita. Gitu. Pahala puasa saya tuh udah banyak. Jadi sekarang saya nggak perlu banyakin pahala. Yang perlu dibanyakin tuh duit. Ngerti? Ya, terserah Mbak aja dah. Oh iya, Mbak. Berarti kita buka puasanya pas buka doang kan, Mbak? Hei, iyalah. Cantik-cantik tapi gemesin sih. Gak apa-apa dah, bos saya cantik sih.
harus dandan maksimal. Biar Mas Arjuna pincut sama gue. Jim, kok tumben ya rumah makan kita hari ini sepi banget? Iya, namanya mau puasa, Mbak. Biasanya juga kalau puasa itu pasti makannya dipol-polin. Oh, kalau itu sih saya kurang tahu, Mbak. Ini lagi nih, Mas Arjuna kemana sih? Kok nggak nongol-nongol? Ya mungkin dia lagi kerja, Mbak. Iya, tapi kan jam segini tuh harusnya Mas Arjuna tuh makan siang. Kalau dia sakit mah gimana gara-gara telat makan? Sakit paling. Segitunya banget, Mbak, perhatian sama cowok. Udah. Gue mau ke depan ngecek, siapa tahu aja ada portal yang nutupin. Makanya rumah makan kita sepi. Gidah. Tumben banget sih tuh rumah makan depan rame. Biasanya juga sepi. Oh, Jim! Ya, Mbak. Ya, Mbak, tenang, Mbak. Ya, maaf saya jatuh. Kenapa sih Mbak teriak-teriakan aja? Ada apa, Mbak? Kamu jagain rumah makan sebentar ya? Ya, Mbak mau kemana? Gue mau ke depan dulu sebentar. Ya, ilah. Udah diomelin. Ditinggal sendiri. Mas Arjuna gimana pesanannya udah lengkap? Udah, Sinta. Makanannya enak banget. Makasih, Mas. Mas Arjuna, tumben datang ke sini, Mas. Selamat datang di rumah makan saya, Mbak. Tadi saya diajak sama teman-teman ke sini. Mereka dapat rekomendasi dari orang-orang. Oh iya, kenalin ini Sinta. Halo, Mbak. Saya Sinta. Oh, baru buka ya? Kebetulan rumah makan ini peninggalan almarhum bapak saya. Dan cuman saya yang bisa nerusinnya, Mbak. Hebat ya Sinta. Walaupun masih muda, masakannya nggak kalah sama Mbak Vera. Rahasianya apa sih, Mbak? Rahasianya nggak ada, Mas. Saya masaknya cuma pakai hati aja. Jadi makannya enak-enak ya, terus belanjanya cepet banget. Pegawainya sebanyak ini. Apa nggak rugi ya? Masa sih makanannya enak? Kok gue nggak percaya? Cobain aja, Mbak. Iya dong, memang masakannya enak. Gimana? Enak kan? Biasa aja tuh. Yaudah ya, gue mau balik dulu soalnya rumah makan lagi rame. Maklum, laris banget. Oh iya, Mas Arjuna, nanti siang makannya di tempat saya ya. Ada sesuatu yang spesial banget buat Mas Arjuna, ya? Lihat nanti aja ya, Mbak ya. Mbak Vera, saya anterin ya. Mbak Vera, makasih ya Mbak udah datang ke rumah makan saya. Kapan-kapan main lagi, Mbak. Lo tuh nggak usah sok baik ya. Lo tuh anak baru di sini, jadi lo jangan pernah sok-sokan ngerebut pelanggan gue, ngerti lo? Maksud Mbak Vera apa ya? Dan satu lagi, lo jangan pernah deketin Mas Arjuna. Mbak, saya dan Mas Arjuna tuh gak punya hubungan apa-apa. Diam lo. Dan kalau sampai lo berani deketin Mas Arjuna, lo urusan sama gue, ngerti? Mbak Vera.
Arjunaku. Mbak Vera, mukanya murung banget, Mbak. Saya mah nggak usah dipikirin, Mbak. Nih, saya bawain gorengan buat Mbak. Oh, gorengan. Khusus buat Mbak, masih anget. Lu kasih gue gorengan. Iya. Terus biar gue gendut gitu. Biar Mas Arjuna berpaling dari gue. Iya. Enggak. Makasih. Ngeliat baik. Gimana ya caranya supaya gue bisa ngalahin si Sinta tuh? Cantik yang jago masak. Tadi Sinta rambutnya bagus banget ya? Iya. Pasti dia sering ke salon kayaknya deh. Iya, pasti. Apa iya ya? Emang sih, gue tuh udah lama banget nggak nyalon. Apa sekarang mendingan gue nyalon aja ya? Udah malam gini, kira-kira nih salon masih buka nggak ya? Nih dia nih yang gue cari-cari. Mahal nggak ya? Ah, tapi masa sama Mas Arjuna aku hitung-hitungan sih? Ah, udah deh. Permisi. 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 Ada yang bisa dibantu? Mbak bikin kaget saya aja, Mbak. Panggil saja Madam. Madam Susan. Oh iya, Madam. Madam, saya kesini karena saya tuh pengen mempercantik diri, Madam. Saya tuh pengen rambut saya diwarnain gitu, Madam. Menurut Madam gimana? Warna rambut apa yang kamu mau? Warna yang mencolok, Madam. Yang ngejreng gitu, biar kalau dari jauh orang langsung tertarik ngeliat saya. Kamu yakin? Yakin, Madam. Karena warna mencolok itu nantinya akan bikin kamu lebih istimewa. Berbeda dengan kamu yang sekarang. Jadi makin cantik ya, Madam? Bisa jadi. Tapi nantinya kamu akan memiliki kekuatan yang baru. Yang tidak pernah kamu sangka-sangka sebelumnya. Inner beauty gitu, Madam. Saya mau, Madam. Yakin dengan pilihan kamu? Yakin, Madam. Baik. Ikuti Madam.
Benar. Kamu cantik banget, Vera. Kamu kenapa, Mas? Kok panas, Vera? Sekarang kamu bisa lihat hasilnya. Bagus banget, Madam. Saya suka, Madam. Bagus. Ingat, Vera, pergunakan kekuatan barumu itu dengan bijak. Iya, Madam. Sekarang kamu boleh pergi. Iya, Madam. Terima kasih banyak, Madam. Oh, Jim kemana sih? Mas, permisi, Mas. Mas lihat pegawai saya nggak? Tadi dia mau beli gas, Mbak. Pas gorengin ayam buat saya, gasnya habis katanya. Oh, gitu. Makasih ya, Mas ya. Mbak. Sekalian saya mau pesan sayur asem yang legendaris itu loh. Tapi saya minta diangetin. Bisa kan? Aduh, Mas. Gimana ya, Mas? Gas saya lagi habis, Mas. Tapi ntar deh. Biar saya pikirin ngakalinnya gimana. Oke deh. Ntar ya, Mas. Makasih. Aduh, gas habis si Ojim belum pulang lagi. Mana pelanggan tadi panasin sayur asemnya. Gimana dong? Ih. Panas banget ya. Aduh, panas banget nih. Loh, kok nyala? Tapi beneran nggak ya? Bukan nih. Ini pasti cuma imajinasi gue doang nih. Karena panas jadi pikiran gue kemana-mana. Jadi gue ngeliat api gini nih. Beneran nggak ya? Aduh, panas banget. Panas banget. Api beneran ternyata. Aduh. Oh, ini ternyata kekuatan baru yang dibilang sama Madam. Api itu dari kibasan rambut ini. Lucu juga. Coba lagi deh. Tuh kan nyala. Coba lagi. Nyala lagi. Tinggal satu lagi. Masih nyala. Aduh, gue harus kontrol nih berarti. Oh iya ya. Tadi kan pelanggan tadi panasin sayur asemnya. Berarti gue bisa manasin pakai api dari rambut ini dong.
Wangi banget ini. Wah, wangi banget. Iya mas, lama. Duh, jadi nggak sabar pengen nyobain. Wanginya aja sampai sini ya. Iya. Mas bisa aja. Punya mbaknya sebentar ya. Cepetan mbak. Wangi banget nih bu masakan. Dari mana ya? Tumben, sekarang ramai lagi rumah makan Vera. Udah tambah enak kali ya. Gue coba aja lah. Mas Arjuna. Mas, aku punya masakan yang spesial banget buat Mas Arjuna. Masuk yuk, Mas. Ayo, yuk. Mas, silakan duduk. Bentar ya, Mas. Ya, makasih Mbak Vera. Silakan, Mas. Mbak Vera, ini tuh enak banget. Bahkan lebih enak dari rumah makan Sinta. Mas Arjuna bisa aja. Kayaknya ada yang beda ya sama penampilan kamu. Iya sih, Mas. Aku abis cat rambut gitu. Tapi cocok banget sih buat kamu. Makasih, Mas Arjuna. Luar biasa memang kekuatan baru gue. Masakan jadi enak. Mas Arjuna kepincut. Keren banget. Mbak Vera, baru sekali-kalinya Mbak saya kerja di sini Mbak. Makan di dapur, habis Mbak, kosong. Iyalah, siapa dulu yang masak? Loh, kalau misalnya Mbak Vera nggak dibantuin masak sama saya, emang bisa masak sendiri? Ya. Sok tahu kamu. Oh Jim, sini dulu. Iya Mbak. Mulai besok, belanjanya double ya. Double Mbak. Emang yakin Mbak bakal habis? Kamu nggak lihat? Semua makanan hari ini tuh habis. Jadi mulai besok, seberapa banyak pun makanan yang kita jual, pasti habis. Mbak, jangan tak kabur Mbak, nggak boleh. Ini aja kita lagi mujur, lagi hoki. Itu bukan takabur, itu namanya optimis. Udah deh, mulai besok pokoknya belanjanya double. Ngerti? Ngerti Mbak. Apa sih yang enggak buat Mbak Vera tercinta? Assalamualaikum. Jarang-jarang aku lihat kamu pakai baju muslim. Lucu juga. Mas bisa aja. Silakan Adek, diambil. Nih, silakan Mas. Nih. Apaan sih? Mbak Vera, saya bantu Sinta dulu ya. Oh iya Mas. Silakan. Ibu silakan diambil. Oh iya Bu, kalau buka puasa nanti lewat rumah makan saya, mampir ya. Saya bagi-bagi tajil. Oh iya, makasih banyak ya, Neng. Iya, silakan. Kolak yang sana boleh aja gratisan, tapi kolak ini pasti jauh lebih enak.
Mas Arjuna, specially demi Mas Arjuna. Mbak Vera mau kemana ya? Ke depan, titip ya. Iya. Puasa-puasa jutek, batal lu. Saya ke sana. Mas Arjuna, ini ada kolak dari rumah makan saya. Bentar lagi kan maghrib. Daripada bete nungguin lama nggak dilayanin, mendingan makan punya saya dulu. Makasih Mbak Vera. Gimana Mas, enak nggak? Dari baunya sih enak banget Mbak Vera. Makanya, Mas Arjuna itu buka puasanya di rumah makan saya aja. Bukan cuma kolaknya loh yang enak, tapi semuanya enak. Ya? Mana ya? Tapi saya udah terlanjur janji buka di sini sama Sinta. Kasih yang kosong malah milih yang ngantri. Oh gitu ya? Dasar cowok. Yaudah deh. Dah selesai masak buat sahur. Apalagi ya? Nasi udah. Sendok ya? Itu bukannya Mas Arjuna ya? Dia ngapain? Mas Arjuna? Mas Arjuna ngapain? Kok kelihatan bingung gitu sih, Mas? Iya nih, aku lagi bingung nyari tempat sahur di mana ya? Gimana ya? Saya juga kurang tahu, Mas. Tapi sih kalau Mas Arjuna nggak keberatan, mau nggak sahur di rumah saya aja? Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Kebetulan saya masaknya berlebih, Mas. Boleh, boleh, boleh. Ya, yuk. Kok ini nggak kepasang? Jadi selama ini Mbak Vera masak nggak pakai gas dong? Aneh. Ntar sahur warung kamu buka? Buka, Mas. Semua juga berkat saran Mas Arjuna kan. Lumayan buat nambah-nambah penghasilan. Dan menambah amal karena mempermudah orang sahur. Nanti buka jam berapa? Saya buka sahur jam 4 sampai subuh. Terus malam bukanya waktu mau buka puasa. Oh ya udah, nanti saya mampir ke sana ya. Pokoknya sahur besok kita harus buka. Buka Mbak. Kalau menurut saya sih jangan Mbak. Lagian kita nggak punya apa-apa buat dijual. Bahan makannya udah pada habis. Ya tinggal belanja malam ini aja, apa susahnya sih? Mbak, mendingan kita nggak usah terlalu maksain Mbak. Rezeki udah ada yang ngatur. Nggak usah terlalu ngoyo. Saya itu gaji kamu buat kerja, bukan buat khotbah. Ngerti nggak? Saya kan cuma nasihatin Mbak. Udah. Intinya besok sahur kita buka dan kamu harus belanja malam ini.
Mana sih ini Mas Arjuna? Biasanya jam segini lewat. Mas Arjuna! Sini! Ada apa Mbak Vera? Mas Arjuna sahurnya di sini aja. Kok tumben-tumbenan buka pas sahur, Mbak? Iya Mas, soalnya aku tuh suka kasihan kalau ada yang pengen sahur terus nggak sempet masak. Waduh, saya nggak tahu loh kalau Mbak Vera kepikiran sampai situ. Iya Mas, tapi aku lebih sering mikirin Mas Arjuna loh. Oh iya Mas, aku tuh udah nyiapin sayur asem sama ikan mas goreng spesial banget kesukaannya Mas Arjuna. Dan itu gratis Mas. Aduh, mana boleh pembeli pertama gratis, Mbak. Pemali loh. Justru itu Mas, itu tuh bonus buat pembeli pertama saya. Ya, ayo Mas, ayo Mas, ayo Mas. Mbak Vera duluan aja. Ayo Mas, iya. Alhamdulillah ya Mbak Vera, puasa hari ini kita lancar. Dan saya seneng banget loh Mbak, bisa nemenin Mbak Vera tarawih. Biasa aja kali. Kenapa sih Mas Arjuna masih aja perhatian sama Sinta? Berarti usaha gue selama ini sia-sia dong. Gue harus ngasih Sinta pelajaran. Loh, Mbak Vera mau kemana Mbak? Mbak jangan tinggalin saya sendirian dong Mbak. Kebakaran, rumah makannya Mbak Sita kebakaran. Mau makan Mbak Sinta kebakaran. Astagfirullahaladzim, Bapak kasihan banget Ibu. Ayo semua kita bantu. Ayo. Rumah makan saya kebakar, Mas. Udah ikhlasin aja, Sinta. Tapi gimana Mas? Saya jualan gimana, Mas? Ya udah, nanti kita pikirin lagi. Pasti ada jalan dari Tuhan. Yang sabar ya. Api yang kecil memang bisa menjadi teman. Madam? Madam? Madam ada di sini? Madam? Madam? Tetapi api yang besar bisa menghancurkan segalanya. Termasuk orang yang telah menyulut api itu sendiri. Orang yang menyulut api? Saya? Maksud Madam saya? Oh, Madam mau ngancam saya? Iya, Madam. Madam? Panas banget sih. Panas banget. Kok rambut aku rontok sih? Ayo, cepat. Sabar ya, tenang. Sabar. Semuanya udah habis, Mas. Yang paling penting itu nyawa kamu. Itu yang paling berharga. Tapi kenapa saya yang dikasih cobaan kayak gini, Mas? Kenapa saya? Ini tandanya kamu akan naik kelas. Untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Sekarang saya nggak tahu harus mulai dari mana lagi. Mas Arjuna lihat kan? Itu semuanya udah kebakar, Mas.
Gimana saya mau mulai lagi, gimana? Nanti kita cari tahu bareng-bareng ya. Mumpung Ramadan, kamu banyak doa biar doa kita diijabah. Ojim, Hadir, Mbak. Ojim, hari ini kita belinya double ya. Soalnya rumah makan depan itu kebakaran. Jadi pasti hari ini yang makan di rumah makan kita rame. Iya, Mbak, siap, Mbak. Tapi kenapa bisa kebakaran ya, Mbak? Oh, pasti listriknya konslet, Mbak. Kalau nggak dia lupa matiin kompor, ya kan, Mbak? Tahu deh. Apa jangan-jangan gas di rumah makan mereka bocor, Mbak? Saya cek dulu ya, Mbak, punya kita. Udah deh, ngapain usil? Paling juga ya rumah makan depan itu kebakaran karena kebanyakan dosa. Tau nggak? Sabar, Mbak. Sabar ya, Mbak. Jangan marah-marah. Udah nggak usah banyak ngomong, sekarang nih belanja nih duitnya. Pergi sana. Siap, Mbak. Gila ya, nih hari panasnya minta ampun. Belum hujan apa mau kiamat sih ini sebenarnya? Sepi banget. Jim, ini kan udah mau buka puasa ya. Masa pelanggan baru datang segini doang sih? Biasanya kan lebih banyak. Lagian warung depan juga udah tutup. Ya kali aja udah pada mudik, Mbak. Ya kali mudik hari gini, puasa aja belum ada seminggu kok. Kalau soal itu saya juga kurang tahu dah, Mbak. Sinta, Mas Arjuna? ini Mas bawain kompor buat kamu. Ya ampun, Mas Arjuna repot-repot deh, Mas. Gak repot kok. Tadi ada yang jual, jadi Mas bawain aja. Semoga bisa berguna ya buat kamu. Makasih banyak ya, Mas. Mas bawain ya? Boleh? Mau aku bantuin nggak? Gak usah. Iya, yuk. Awas tuh Sinta. Mbak Vera bisa keluar api sih? Jangan-jangan selama ini emang Mbak Vera biang keroknya. Astagfirullahaladzim. Mbak Sinta tenang ya. Mbak Sinta nggak apa-apa kan? Tuh kan bener, dia emang biang keroknya. Tenang ya Mbak ya. Sekarang Mbak Sinta udah aman. Nggak tahu kekuatan dari mana. Yang penting Mbak Vera harus dihentikan. Oh Jim. Lo udah pulang? Gimana kerjaan lo udah kelar belum? Mbak, saya cuma ngingetin sama Mbak. Berbuat jahat kepada orang lain di saat bulan puasa. Itu dosanya sangat besar, Mbak. Emangnya lo tahu apa? Hah? Saya tahu semua, Mbak. Mbak Vera kan yang membakar rumah makannya Mbak Sinta. Oh Jim, denger ya. Kalau sampai ada yang tahu soal ini, lo yang gue bakar. Saya nggak takut, Mbak. Saya sayang sama Mbak. Dan saya pengen balikin Mbak Vera ke jalan yang benar. Tahu apa lo tentang jalan yang benar? Hah? Jalan yang paling benar itu ketika Mas Arjuna udah gue dapetin. Ngerti lo?
Astagfirullahaladzim, Mbak. Istighfar, Mbak. Mbak itu nggak boleh ngedikte kehendak yang di atas. Assalamualaikum. Vera, Madam, perbuatanmu sudah melampaui batas. Batas apa, Madam? Rumah makan Sinta itu belum tutup. Terus aku juga belum dapetin Mas Arjuna. Tapi itu tidak lantas kamu jadikan alasan untuk berbuat zolim kepada orang lain. Dengar ya, Madam. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah berhenti sebelum urusan aku selesai. Cukup, hentikan semua, Vera. Mbak, duduk dulu, Mbak, di sini, Mbak. Masya Allah, Mbak. Panas. Iya, Mbak. Aduh, Mbak, lukanya Mbak parah sekali, Mbak. Mbak tunggu sini ya, saya cari bantuan sebentar ya, Mbak. Panas. Madam, aku harus ke sana nih, Madam. Madam, ini Vera, Madam. Madam, tolong saya, Madam. Saya menyesal. Madam, tolong saya, Madam. Madam sakit, panas. Sakit. Madam, tolong, Madam, ampun. Sakit, Madam. Kamu benar-benar menyesal, Vera. Iya, Madam. Saya menyesal, Madam. Madam, tolong saya, Madam. Ini panas, sakit, Madam. Tolong. Panasnya api yang kamu rasakan tadi belum seberapa dibandingkan dengan api neraka. Jika kamu terus melakukan kejahatan dengan kekuatanmu, maka api neraka jahanam yang akan menunggumu. Iya, Madam, iya. Saya janji saya nggak akan berbuat zalim lagi kepada orang lain, Madam. Tapi saya mohon, Madam, tolong sembuhkan saya, Madam. Tidak semudah itu, Vera. Ada syarat yang harus kamu penuhi. Apapun, Madam. Apapun akan saya lakuin asalkan Madam mau menyembuhkan saya, Madam. Apapun. Kamu harus meminta maaf pada orang-orang yang telah kamu sakiti. Ya, Madam. Ya, Madam. Ayo, Mbak Sinta. Nih, Mbak. Hah? Mbak Vera? Mbak Vera? Mbak Vera? Tadi sebelum saya nyari Mbak Sinta, Mbak Vera tuh ada di sini loh, Mbak. Ya udah, Mas Ojim tenang aja. Sekarang mendingan kita cari Mbak Veranya. Gimana bisa tenang, Mbak, kalau dia misalnya dia berbuat aneh-aneh? Mas Ojim nggak boleh ngomong kayak gitu. Harusnya Mas Ojim berpikir yang baik-baik, nggak boleh berpikir yang jelek. Tapi kalau kepaksa keadaan gimana, Mbak?
Iya udah deh, mendingan sekarang kita cari Mbak Vera aja. Yuk. Mbak Vera, Mbak Vera. Mbak. Mbak Vera. Aku di sini kok. Mbak Vera. Mbak Vera. Jangan mendekat. Mbak Vera. Aku terlalu malu sama diri aku sendiri. Mbak Vera. Mbak Vera nggak perlu malu. Kita ada di sini buat nolongin Mbak Vera. Aku kan udah jahat sama kamu, Sinta. Kenapa kamu masih baik banget sama aku? Mbak Vera dengerin Sinta ya. Bukannya kita diciptakan untuk saling berbuat baik satu sama lain. Berhenti. Aku nggak mau dilihat sama siapapun dengan keadaan aku yang kayak gini. Mbak Vera. Mbak Vera nggak perlu malu. Semua orang itu berhak atas kesempatan kedua, Mbak. Sinta, maafin saya. Maafin saya, Sinta. Selama ini saya dibutakan sama kedengkian. Sehingga semuanya jadi kacau kayak gini. Iya, Mbak Vera. Sinta udah maafin Mbak Vera kok. Aku siap bertanggung jawab atas semua kekacauan yang udah aku lakuin, Sinta. Aku siap. Enggak perlu, Mbak. Semuanya udah selesai kok. Kerusakannya juga nggak terlalu parah. Sinta sekarang udah bisa dagang lagi. Sinta udah bisa jualan lagi, Mbak. Dan Mas Arjuna itu pantas banget dapetin wanita sebaik kamu, Sinta. Aku ikhlasin Mas Arjuna buat kamu. Apa? Mas Arjuna? Mbak Vera, Sinta dan Mas Arjuna itu nggak ada hubungan apa-apa. Oh, Jim. Aku minta maaf ya, Oh, Jim. Selama ini aku udah kasar banget sama kamu. Aku udah seenaknya aja sama kamu. Aku minta maaf. Gak apa-apa, Mbak. Sebelum Mbak minta maaf sama saya udah maafin Mbak kok. Dan setiap Mbak ngomelin saya, omongan Mbak nggak ada yang pernah saya masukin ke hati. Karena setiap Mbak ngomel, Mbak kelihatan lebih cantik. Makasih ya. Selama ini kamu udah dukung saya. Selama ini kamu udah bantuin saya. Makasih. Mbak Sinta, Mbak Vera, sekarang ada urusan yang lebih penting, Mbak. Gimana caranya kalian berdua itu nggak berebut pelanggan lagi, Mbak? Sinta punya ide. Gimana kalau kita buat kesepakatan aja? Jadi kita bersaing secara sehat, Mbak. Jadi kalau misalnya hari ini Sinta masak ikan, Mbak Vera masak ayam. Jadi kan pembeli sebagian bisa ke Mbak Vera, bisa sebagian ke Sinta. Gimana? Wah, itu terdengar ide yang sangat bagus sekali, Mbak Sinta. Mbak Vera setuju nggak?
Mbak Vera, muka Mbak udah sembuh, Mbak. Aku juga turut seneng tahu. Gimana kalau kita rayain hari kebahagiaan ini? Nah, ide yang bagus tuh Mas Ojim. Mbak Vera setuju nggak, Mbak? Iya. Sebentar ya, biar aku ambil makanan di dapur dulu. Mbak Vera mau Sinta temenin? Gak apa-apa, aku sendiri aja. Bentar ya. Hati ya, Mbak. Jangan lama-lama ya, Mbak. Asik, makan-makan. Madam. Vera, kamu telah belajar sesuatu. Iya, Madam. Terima kasih atas pelajarannya. Luka-luka kamu sekarang sudah hilang, tapi masih ada yang harus dikembalikan. Apa itu, Madam? Ikuti Madam. Mbak Sinta, kok Mbak Vera lama banget sih, Mbak? Iya ya, dari tadi belum balik. Iya, gimana kalau kita lihat aja? Yuk. Ayo, Mbak. Siapa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah maksud saya. Mbak Vera? Mbak Vera penampilan baru? Subhanallah, makin cantik, Mbak, kalau gini. Calon penghuni surga. Kamu bisa aja, Jim. Ngapain sih saya bohong, Mbak? Kalau nggak percaya tanya aja Mbak Sinta ya kan? Iya beneran, Mbak. Cantik banget. Jangan kelamaan diliatin. Iya udah ya. Maaf. Yaudah saya merem kalau gitu. Cantik banget. Mas Juna. Mbak Vera, Mas, rumah makan belum buka kok tumben udah datang? saya kesini mau ngasih undangan buat Mbak Vera. Oh iya, makasih ya Mas. Kebetulan abis lebaran nanti saya akan menikah. Mas mau menikah sama Sinta kan? Ya enggak lah, Mbak. Mas Arjuna mau nikah sama tunangannya di desa. Jadi selama ini Mas Arjuna sama Sinta itu nggak ada hubungan apa-apa? Ya enggak, Mbak. Mas Arjuna selama ini suka cerita sama saya. Dia ragu mau ngelamar tunangannya. Ini simbolis dari kami, Mbak, karena Mbak Vera telah menjadi orang yang lebih baik. Makasih ya. Ya udah, saya pamit dulu ya. Dadah semuanya. Mas Ojib. Malu. Kenapa sih? Mbak Vera mau nggak jadi pacar saya? Please.
Gimana kalau ini udah buka puasa saya peluk ini Mbak? Beneran dah? Iya. Kecantikan fisik dan keindahan rambut bisa mengandung tipu daya. Jagalah dari pandangan orang, karena sesungguhnya kecantikan sejati hanya berasal dari dalam, bukan tampak dari luar.